Selamat sore rekan-rekan semua. Kali ini saya akan mencontohkan cara membuat surat pernyataan. Jadi yang pertama, ditulis terlebih dahulu surat pernyataan ya sebagai judul. Jadi surat pernyataan di sini dibuat secara umum ya. Udah itu selanjutnya yang bertanda tangan di bawah ini. Di sini nantinya bakal menjelaskan mengenai identitas yang membuat surat pernyataan tersebut, nama, selanjutnya umur, selanjutnya jenis kelamin ya, bisa diisi perempuan atau laki-laki, alamat. Nah, yang beralamat di mana yang membuat pernyataan itu. Nah, di sini juga nanti diisikan ya. Nah, selanjutnya baru kita tuliskan mengenai maksud dan tujuan membuat surat pernyataan itu untuk apa. Di bawahnya, dengan ini saya menyatakan, jadi yang menyatakan itu adalah yang membuat surat pernyataan ya. Nah, dengan ini saya menyatakan yang pertama, satu, bahwa benar. Nah, di sini membuat surat pernyataan tentang hutang ya. Jadi bahwa benar saya telah berhutang kepada, nah kepada siapa, nama di sana dimasukkan juga. Nah, setelah itu tanggal berapa berhutangnya ya. Nah, di sana juga dimasukkan juga pada tanggal berapa. Tahunnya jangan lupa ya, di tahun misalnya 2025. Nah, setelah itu jangan lupa dimasukkan juga hutangnya berapa. Misalnya 10 juta rupiah ya. Jadi sebesar Rp 10 juta rupiah. Dan dicantumkan juga bilangan nilainya ya, 10 juta rupiah. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, di sini juga dituliskan di dalam pernyataan ini bahwa saya akan menyelesaikannya. Jadi yang pertama dia mengakui terkait dengan masalah hutang kepada siapa, pada tanggal berapa, dan nilainya berapa. Nah, yang kedua terkait dengan hutang dia mau diselesaikannya pada tanggal berapa ya. Nah, di poin kedua ini bahwa saya akan menyelesaikan hutang saya tersebut pada poin 1 paling lambat pada tanggal. Nah, di sini disebutkan juga ya pada tanggal berapa. Nah, tahunnya jangan lupa juga. Misalnya di tahun 2025. Oke, lanjut. Poin ketiga, bahwa sebagai jaminannya ya. Nah, jadi kalau seumpamanya untuk memperkuat terkait dengan masalah poin 2 yang dia berjanji pada tanggal titik-titik di tahun sampai tahun 2025. Nah, kalau seumpamanya di poin 3 ini terkait penguatan poin 2 ya. Jadi terkait penguatan dia akan mengembalikan ya, dia akan membayar, dia akan menyelesaikan. Itu poin 3, bahwa sebagai jaminannya saya serahkan 1 unit kendaraan motor roda 2. Ini contoh ya, jadi contoh karena surat pernyataan itu tidak ada klausul yang baku atau tidak ada draft yang baku ya. Jadi semuanya dibuat atas kehendak ya.
Jadi bahwa sebagai jaminannya saya serahkan 1 unit kendaraan motor, ya, kendaraan bermotor roda 2, merek dengan nomor polisi, ya, di sana disebutkan juga. Kalau misalnya ada nomor rangka mesin juga dimasukkan juga. Kepada siapa? Nah, kepada siapa dia berhutang itu? Nah, dimasukkan di sana, ya. Dan akan saya ambil setelah saya menyelesaikan kewajiban saya sampai dengan tuntas, ya, sebagaimana dimaksud pada poin 1. Jadi poin 1 ini kan dia punya hutang 10 juta. Jadi kalau sumpamanya dia sudah tuntas 10 juta, baru dia akan ambil terkait dengan jaminannya tersebut. Oke, lanjut pada poin 4. Bahwa selanjutnya apabila saya tidak melaksanakan, ya, apabila tidak melaksanakan kewajiban saya, ya, yang dimaksud, ya, dia kan punya hutang, ya. Sebagaimana yang dituangkan, ya, pada poin 2, yaitu terkait dengan dia kesanggupan dia membayar, ya, dia menyelesaikan sampai dengan tuntas. Di sini penegasannya, ya, maka saya akan menyerahkan jaminan saya, maksudnya yang ada di dalam poin 3 sebagai pembayaran hutang saya. Nah, oke, ya. Di bawahnya penutup. Ya, seperti umum, ya, penutupnya, ya. Demikian surat pernyataan ini dibuat, atau demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ya. Serta dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Oke, ya, jadi surat pernyataan ini sebagai contoh, ya, bukan sebagai draft baku. Nah, adapun terkait dengan surat pernyataan ini hanya sebagai gambaran di dalam membuat suatu surat pernyataan, ya. Silakan poin per poinnya bisa diisi sebagaimana kebutuhannya atau sebagaimana persoalannya, ya. Oke, di bawahnya Bandung 20 Mei ini dicontohkan, ya, misalnya di wilayah Bandung misalnya atau di wilayah Jakarta. Nah, tanggalnya juga dimasukkan di sana dan tahunnya juga di sana. Nah, yang membuat pernyataan ini yang bersangkutan, ya. Nah, yang bersangkutan itu yang memang disebutkan identitasnya di atas tadi, ya. Oke, ya.